Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak As, Pak Musri, Pak Yusra dari Dewan Energi Nasional. Saya ucapkan selamat datang ke Pusat Unggulan Iptek Penyimpanan Energi atau Baterai Lithium Unta 11 Maret. Seharian kita sudah diskusi Pak As, Pak Musri dan Pak Yusra, dan inilah apa yang sudah kami lakukan untuk UI baterai lithium, yaitu kita sudah melakukan satu inovasi produk, yaitu manufacturing baterai lithium untuk skala pilot plant, yang saya kira ini perlu dikembangkan ke depan, bagaimana ini bisa dimanfaatkan secara real kepada masyarakat. Bagaimana menurut Pak As terkait dengan apa yang kami lakukan, dan mungkin ada hal-hal yang bisa kita kembangkan ke depan? Ya, terima kasih Pak Kunchoro sebagai Wakil Rektor 3 di UNS. Begitu masuk dan melihat kondisi yang ada, begitu diterangkan oleh Pak Agus, Ketua PUI-nya, itu saya kagum. Karena untuk membuat dari satu hal, dari prinsip ke aplikasi sampai bisa diaplikasikan, itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Dan semuanya tidak bisa textbook. Di textbook itu seringkali begitu diaplikasikan belum tentu nyambung. Mesti ada hal yang biasanya disembunyikan di situ. Dan itulah fungsi dari R&D yang langsung menuju ke inovasi. Saya melihat ya, bagaimana dari hulu hingga sampai ke mendekati ke hilirnya ini, bagaimana proses dari metalnya, kemudian bagaimana jadi sisi pembuatannya, bagaimana sampai ball mill sekali di awal itu ada di sini, dan bagaimana dengan testing, dengan SEM-nya, dengan itu luar biasa. Artinya semua di tangan dari satu DPW ini, dan saya angkat topi dari itu, hanya saja ke depan saya kira mungkin perlu menggandeng industri untuk bisa melebarkan lagi sayap agar ini bisa termanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Karena kalau dari sisi jaringan nasional itu ada beberapa target yang perlu dicapai. Tidak hanya memenuhi masalah boran energi saja, tetapi ke depan ini tidak mau suka tidak suka itu baterai listrik itu menjadi dominan. Ya. Baik untuk kereta api lah, untuk sistem informasinya, apakah untuk mobil, untuk sepeda motor, untuk sepeda, itu semuanya memerlukan itu. Bahkan tadi saya melihat bagaimana dengan pemanfaatan baterai yang dirakit cukup kecil ya, terus memberikan AC, kemudian bisa untuk penerangan dan seterusnya, dan saya kira kalau dikembangkan banyak benefit yang bisa diperoleh di masyarakat Indonesia. Hanya saja memang perlu proteksi ya dari pihak pemerintah agar industri yang bisa berimbang dengan bagus dan bisa dipasarkan di Republik ini, bukan dari luar yang masuk ke dalam. Ya. Itu kesan saya Pak. Baik, terkait proteksi ini betul ya. Jadi supaya apa yang dilakukan oleh para peneliti bisa masuk ke masyarakat itu memang satu butuh proteksi, yang kedua butuh kebijakan. Ya. Dan juga butuh pentahapan. Karena nggak mungkin kita langsung masuk ke misalkan industri besar, tapi pentahapan sehingga begitu katakan kelompok masyarakat yakin ya. Digunakan, misalkan kita ngawali kan sudah untuk sepeda, kemudian kendaraan bermotor listrik sudah, ya. Kemudian mungkin bisa saja dikembangkan ke aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan masyarakat, seperti beberapa kasus adalah untuk pompa air dan sebagainya. Ini adalah dunia real yang dibutuhkan, terutama di masyarakat yang kekeringan, kemudian di area mungkin dataran tinggi ini juga sangat dibutuhkan. Nah, menurut Pak Musri ini, kira-kira bagaimana arahan ini, kan kuncinya sinergi ya. Jadi sinergi antara kami sebagai lembaga litbang, kemudian sinergi antara government sebagai pengambil kebijakan, dan juga bisnisnya juga harus jalan begitu, sinergi dengan investasi ya dari industri. Nah, bagaimana saran dari Pak Musri supaya kita itu bisa terakselerasi? Setidaknya ada dua hal yang sudah dilakukan oleh UNS dengan kehadiran PUI dan segala inovasi yang dilakukan terkait dengan storage energi ini. Yang pertama, UNS telah
menjalankan fungsinya sebagai university research dan sudah sekaligus juga menjalankan pengabdian pada masyarakat. Dan itu salah satu tugas atau tupoksi perguruan tinggi, di mana ada riset dan ada pengabdian pada masyarakat yang pertama. Yang kedua dari segi terkait dengan teknologi inovasi yang dikembangkan saat ini, kalau saya lihat ini sudah sejalan dengan apa yang selalu saya suarakan dan nampaknya juga ditanggapi baik oleh pemerintah, Pak Menteri terutama, bahwa ke depan kita perlu mengembangkan energi terbarukan ini yang skalanya itu adalah kearifan lokal. Bagaimana kita mengembangkan kearifan lokal, dan teknologi ini adalah akan mendorong berkembangnya manfaat energi terbarukan dengan menggunakan manfaatkan potensi kearifan lokal itu. Kita punya matahari di mana-mana, tapi tidak bisa matahari ini kita simpan kecuali tersimpan secara alamiah. Pada dasarnya energi fosil yang kita gunakan di batu bara, di minyak bumi dan lain-lain, termasuk juga yang terkandung dalam mineral-mineral itu akan sebenarnya sumbernya juga dari matahari, tapi tersimpan, terstorage secara alamiah, yang kemudian mengalami suatu proses geologi yang panjang, dan kemudian suatu saat kita manfaatkan. Contoh tersimpan dalam karbon, jadi dalam batu bara, itu kan sebenarnya seperti itu, dan konsekuensinya tentu menghasilkan polusi dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang dengan teknologi yang dikembangkan oleh Indonesia ini, inovasi-inovasi dan memanfaatkan storage seperti pengembangan baterai lithium, itu kan juga dari matahari terbarukan. Dan ini bisa, teknologi ini sebetulnya bukan teknologi tinggi, inilah teknologi yang sebenarnya ini sudah, katakanlah dari segi riset dasarnya sudah selesai, tapi inovasi bagaimana yang dikembangkan secara sederhana, ekonomis, dan bisa diaplikasikan bahkan bisa di rumah-rumah dan di desa-desa, itu ini yang dilakukan, yang mungkin belum dilakukan oleh industri manapun. Nah, tetapi tentu kita akan terkendala dengan dari segi tadi bisnisnya, harga. Bagaimanapun harga adalah menjadi suatu faktor yang utama. Oleh karena itu, ini disinilah peran pemerintah harusnya. Bagaimana pemerintah ini menangkap sebagai suatu inovasi yang baik untuk mendorong adanya industri. So, kalau tidak diproduksi massal, kalau ini diproduksi massal, harga itu akan menjadi sangat murah. Ya, kalau diproduksinya dengan skala yang sekarang ini, tentu harganya seperti kita dengarkan tadi, saya hitung-hitung, tadi yang Pak Sektor hitung-hitung, ini masih berat. Tetapi harus ada satu kebijakan, keberpihakan namanya, berpihakan, dan ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu dari segi industrinya. Siapa yang bisa melakukan? Dari mana pemerintah? Dia bisa masuk dengan instrumen kekuasaan. Pemerintah punya kekuasaan, punya anggaran, dia bisa membuat regulasi, dia bisa menciptakan pasar, bahkan dia bisa melakukan proteksi. Nah, itu bisa melalui instrumennya, melalui BUMN. Maka pemerintah harus menggandengkan riset inovasi yang dilakukan universitas ini dengan BUMN. Dari mana dananya? Melalui APBN. Kita tidak pilihan negara. Itu kalau mau kita berpikiran jangka panjang. Kalau tidak, kita akan menjadi konsumen industri. Kita konsumen teknologi dari negara lain. Itu yang memang yang perlu. Dan kita dari Dewan Energi memang Dewan Energi Nasional sekarang ini kita setiap kita merancang suatu gagasan-gagasan kebijakan, senantiasa kita kedepankan bahwa bagaimana mengembangkan kearifan lokal itu. Kearifan lokal itu saya bilang sangat mudah sekali apabila itu menggandeng perguruan tinggi. Karena apa? Risetnya akan murah. Apabila riset itu dilakukan oleh perguruan tinggi akan murah dengan biaya ini cuma dengan LPDP bisa menghasilkan seperti ini. Nah, dapat dibayangkan kalau itu risetnya seperti yang dilakukan Toyota, yang dilakukan misalnya oleh Mitsubishi, itu kan mereka menghabiskan berapa ribuan miliaran dolar. Tapi dengan dilakukan oleh riset-riset perguruan tinggi itu menghasilkan suatu inovasi yang murah. Itulah yang perlu mungkin ke depan. Baik, makasih Pak. Nah, ini juga tadi disinggung terkait kebijakan yang berangkat menjadi keberpihakan ya. Itu, dan kami juga ini kan apapun yang dana yang masukkan di dana pemerintah, kami telah pertanggungjawabkan dengan output luaran kami sebagai lembaga litbang perguruan tinggi, yang mana kami riset, berarti outputnya adalah publikasi internasional yang kira-kira kami bisa mencapai 20 publikasi bereputasi internasional dan sekian jumlah kekayaan intelektual. Saya kira itu sesuatu yang sudah kami penuhi sebagai tanggung jawab ilmiah kami. Ya. Kemudian terkait dengan untuk pembelajaran kami juga kembangkan karena PUI
baterai lithium ini juga tempat Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ya. Sehingga ada sekitar 50-an periset dan mahasiswa aktif riset di sini. Ini adalah sebagai tanggung jawab kami sebagai pendidikan tinggi. Nah, menurut Pak Yusra nih, tadi sangat menarik, butuh keberpihakan pemerintah. Kalau kita lihat sebetulnya bangunan kita itu kan di daerah tropis semua. Kalau ada seandainya kebijakan misalkan untuk bangunan sekian lantai minimal satu lantai itu harus menggunakan energi terbarukan, itu sebuah kebijakan yang memaksa dan nanti otomatis insentif itu yang harus ada sebagai kompensasinya. Ya, ini mungkin salah satu model. Atau ada model-model lain, misalkan pemerintah daerah dari sekian inventaris kendaraan harus ada sekian jumlah gitu. Itu akan sangat membantu kami sebetulnya. Nah, dari Den Pak Yusra, kira-kira apa masukan atau gagasan dari Pak Yusra bahwa apa yang kami lakukan produk inovasi ini bisa memberikan satu manfaat real ke masyarakat? Mohon apa masukan, gagasan, ide-ide supaya ini jadi pemikiran kita bersama-sama bisa kita follow up. Terima kasih Pak Rektor 3. Saya kira ini bagi saya merupakan kesempatan yang istimewa bisa langsung berkunjung ke tempat produksi baterai lithium pertama di Indonesia. Saya sebetulnya bangga melihat bahwa UNS ini sudah berhasil menembus dan membuat suatu milestone bagi perkembangan industri baterai kita, yang saya yakin ke depan akan diikuti oleh pihak lainnya di dalam melakukan upaya-upaya pengembangan baterai lithium ini, karena ini adalah merupakan tren pada saat ini. Tidak hanya untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk penggunaan kebutuhan rumah tangga dan perkantoran dan lain sebagainya. Sebetulnya dalam hal yang sederhana saja, Pak, kita melihat bahwa pada saat ini ada kebijakan pemerintah mendorong agar PLTS itu dipasang di kantor-kantor pemerintah. Di kantor-kantor pemerintah, mungkin juga di sekolah yang bisa didanai oleh anggaran APBN itu sendiri, dan di kantor swasta kalau perlu kita dorong juga itu sebagai bentuk partisipasi dari kalangan swasta di dalam berupaya memenuhi komitmen kita dalam mengurangi gas rumah kaca, karena kita tahu bahwa produk-produk baterai ini yang bisa dimanfaatkan untuk PLTS dan industri kelistrikan kita ini akan banyak menyumbang terhadap gas rumah kaca. Nah, kita sebetulnya tidak perlu susah-susah untuk reinventing the wheel, Pak. Sudah ada contoh yang banyak yang berhasil dilakukan oleh negara lain misalnya. Artinya itu bisa membuat usaha-usaha seperti ini menjadi sustainable ke depan, baik sebagai R&D maupun pengembangannya dalam sektor komersial, yang nantinya tentunya akan mendukung R&D ini supaya lebih besar lagi ke depannya. Misalkan satu contoh saja, kalau seandainya pemerintah Kota Solo misalnya punya komitmen untuk mendukung upaya ini ke depan lebih jauh, mengembangkan kendaraan sepeda motor listrik atau sepeda listrik atau skuter listrik yang bisa dipakai oleh masyarakat baik dalam keadaan sehari-hari maupun dalam untuk urusan-urusan rekreasi misalnya gitu. Kondisi Solo yang saya lihat sangat kondusif untuk hal ini, saya kira memungkinkan untuk itu. Saya melihat, saya dulu pernah di Meksiko 4 tahun yang lalu, mereka sudah kembangkan itu, dan orang bisa memakai sepeda listrik, skuter listrik berbayar dengan menggunakan kartu. Kita tahu presiden kita sendiri kan sudah dari dulu menyebut-nyebut dan mendorong bahwa kita semuanya sudah harus beralih kepada industri 4.0, industri 3. Nah, ini adalah salah satu bentuk perwujudan yang bisa kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dengan keberadaan R&D ini di Solo, mungkin juga menjadi promosi buat Solo sendiri sebagai pengguna utama dari produk yang dihasilkan dari tempatnya sendiri. Dan saya yakin kalau sudah dimulai seperti ini, kota lain juga akan menjadikan Solo itu sebagai pilot project, percontohan, karena ini efisien dan sekaligus memenuhi dan mendukung komitmen presiden kita dalam NDC, National Development Contribution, yang kalau kita lakukan sendiri tanpa bantuan luar kita bisa 29% mengurangi emisi,
dengan kerjasama luar negeri adalah 41%. Tapi dengan upaya-upaya seperti ini mungkin akan bisa kita capai hal ini lebih cepat lagi atau lebih besar dari target yang ada. Jadi yang kedua juga saya melihat bahwa pengabdian masyarakat. Masyarakat adalah bagian dari research perguruan tinggi itu sendiri. Nah, ini perlu dikembangkan lebih jauh. Karena saya melihat contoh lagi di Amerika atau mengembangkan atau menjadi kebutuhan masyarakat, baik di bidang energi dan lain-lain. Begitu juga masyarakat bisa hidup di kampus, mereka melihat apa yang dikerjakan di kampus, sehingga mereka mengerti apa yang dikerjakan kampus itu. Jadi ada sambungan gitu. Ini semuanya akan menciptakan peluang-peluang besar bagi pengembangan R&D itu sendiri. Kita melihat misalnya kita punya pertanian, kita punya petani, kita punya nelayan, Pak, kita punya sektor lain yang membutuhkan energi yang tidak dipergunakan, yang dimana baterai ini bisa menjadi bagian dari pendukung kebutuhan itu sendiri. Itu salah satu contoh simpel yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, belajar dari apa yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di luar negeri, dan saya lihat itu sangat mendorong kehidupan dan kegairahan ekonomi dan kegiatan masyarakat yang ada di tempat itu sendiri. Dari apa yang sudah dilakukan di PUI baterai lithium ini, mungkin ada masukan dari bapak-bapak di DEN supaya apa gerak kami bisa lebih terakselerasi, lebih mudah teraglomerasi supaya bisa menjadi satu hasil yang bisa mempercepat tercapainya tujuan akhir. Mungkin ada masukan dari Pak As, Pak Musri, dan Pak Yusra. Saya melihat ini sebetulnya punya prospek yang baik ke depan. Karena seperti tadi saya bilang bahwa ini adalah tren pada saat ini, baterai lithium, dan ini sudah menjadi tujuan pemerintah kita. Namun tentunya kita harus bisa merealisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari secara konkret. Kita ketemu dengan anggota APEC, anggota pemerintah, 2 kali dalam kaitan ini saya sampaikan. Pertama dengan Menteri Perhubungan. Saya sampaikan dalam kaitan bahwa adanya kerjasama antara Telekom, Tokopedia, dan Gojek. Dan dibiayai dana Telkom dalam pengembangan armada Gojek untuk delivery barang-barang yang nanti disalurkan melalui Tokopedia. Artinya apa? Artinya penggunaan kendaraan sepeda motor dan kendaraan lainnya yang delivery itu akan bertambah dan meningkat. Saya sarankan, saya tekankan kalau kenapa kita tidak menggunakan kendaraan listrik. Kita berpindah dari kendaraan motor biasa ke kendaraan listrik. Ini peluang baik karena Bapak adalah penanggung jawab di bidang hal yang terkait dengan perhubungan ini. Kepada Mas Menteri juga disampaikan tanggapan beliau, boleh aja, tapi harus efisien dulu. Kendaraan belum efisien, masih mahal, TKD-nya masih diimpor dari luar negeri. Ini tantangan Pak, di satu sisi ini saja. Tapi sekarang saya menemukan bahwa yang ada di UNS ini, sebagian dari komponen yang digunakan untuk produksi ini sudah TKDN. Dan kita lebih bisa lagi mengembangkan ke depan peningkatan komponen TKDN kita ini. Dan ini adalah hal yang sangat prospek ke depannya. Terus hal yang saya lihat bisa kita realisasikan adalah pertama, kita memang R&D, tetapi R&D ini terus akan berkembang kalau ketergantungannya pada dana pemerintah itu makin berkurang, dia semakin mandiri gitu. Pada tahap tertentu tentunya nanti, tentu sektor komersialnya, bisnisnya terus kencang di sini. Nah, research ini tidak hanya di bidang pengembangan lead bank saja, R&D ini, tetapi juga riset di bidang bagaimana melihat peluang-peluang yang ada di depan dalam pengembangan baterai lithium ini, terobosan-terobosan market Pak ke depan. Dan kita harus mampu bekerja sama dengan pihak yang menangani sektor itu Pak. Mungkin kita perlu berdekatan Pak. Kalau orang bilang itu ada namanya triple helix gitu. Kalau saya lihat tadi saya tanya itu triple helix kantornya ada di luar sana satu, di luar sana satu gitu, di sini. Saya di Vancouver Pak, waktu saya bertugas di sana saya lihat triple helix itu mulai dilaksanakan di sana sejak tahun 1996 Pak.
Kemudian saya kembali ke sana tahun 2017 kemarin, itu kampus itu sudah seperti industri, Pak. Artinya kantor pemerintah di situ, kantor industri di situ, Pak. Jadi mereka sehari-hari bicara bagaimana pengembangan hasil riset ini pada produk industri nyata yang diserap oleh pasar. Dan ini yang saya lihat perlu kita kembangkan. Yang ketiga, Pak, dari sektor lain yang sederhana juga, kita tahu kita punya banyak sungai, Pak. Banyak selat, banyak laut, semua dihubungkan dengan kapal-kapal tradisional. Saya lihat di beberapa negara di luar negeri itu, Pak, ketergantungan transportasi itu tidak hanya jembatan, tetapi adalah taksi air, Pak. Kita ada perahu, tapi kita bisa kembangkan lagi yang lebih modis. Ini kan ada anak-anak kita milenial yang sudah maju atau start. Berarti innovation ya, inovasi Innovation sebetulnya dibutuhkan. nggak innovation juga, Pak. Ini sesuatu yang sudah jalan dan saya lihat sangat cair dan sangat mendorong perekonomian di daerah itu sendiri. Di Vancouver itu ada taksi air namanya, Pak. Ya. Dan ini kan bisa menggunakan ini. Artinya dengan digunakan sungai, digunakan selat, perairan kita, Pak, bagian dalam untuk transportasi sederhana menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Persoalan jembatan kita atasi. Sungai pun akan menjadi bagian yang akan bersih, Pak. Ya. Akan bersih. Naturally manusia itu yang akan menggunakan sungai setiap hari, pergi ke sekolah, pergi kemana, ke tempat belanja di seberang sana, gitu, pakai taksi air gitu. Dia akan merasa nyaman kalau lingkungannya bersih. Nah, ini hal yang secara komersial bermanfaat bagi pemerintah, bagi bisnis, bermanfaat bagi pengembangan R&D yang menggunakan lithium ini, baterai lithium, dan bermanfaat sekaligus untuk lingkungan, Pak. Jadi ada 3 hal atau 4 hal sekaligus yang bisa diselamatkan, bisa disecure, bisa diberdayakan ketika kita melakukan pendekatan seperti ini, Pak. Baik, ya ini masukan yang sangat baik untuk kami, Pak. Dan ini kan tahun 2021 juga tahun bahagia untuk UNS karena kami PTNBH tahun yang pertama, dan mudah-mudahan dengan PTNBH kan kita bisa punya endowment fund yang bisa dimanfaatkan untuk investasi. Dan ini tentu saja nanti kebijakan UNS sebagai PTNBH akan melirik sisi bisnis yang menguntungkan untuk pengembangan usaha di PTNBH. Apalagi saya potong sedikit, Pak. Kita ada Bengawan Solo, Pak. Bengawan Solo itu sangat dikenal di Jepang, di Korea, Pak. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, Pak, di Bengawan Solo ada taksi air gitu, yang lain-lain gitu. Saya kira untuk pengembangan Solo dalam sebagai kota wisata juga itu akan lebih menarik, Pak, akan lebih menyedot perhatian wisatawan asing ke sini. Saya ada masukan sedikit terkait inovasi ini. Memang yang harus dijaga ini adalah sumber daya manusia, sebab ada fase kejenuhan yang bisa terjadi pada tenaga-tenaga skill yang kita miliki saat ini baik itu di PUI ataupun di pusat-pusat pengembangan bisnis ataupun teknologi lainnya di UNS. Nah, ini harus ada suatu kebijakan dari tingkat universitas, bahkan mungkin memang ke depan secara nasional negara juga. Kadang-kadang kita di Indonesia ini kurang memberikan perhatian atau tidak ada reward lah yang cukup bagi para pakar kita, para ahli kita. Ini yang harus dijaga. Reward itu kadang-kadang tidak hanya semata-mata orang misalnya diberikan kompensasi sekian, kadang-kadang tidak seperti itu, tapi memang ada hal kadang-kadang yang tidak ternilai. Itu yang memang harus dijaga, sehingga tidak terjadi suatu saat kemudian orang akhirnya lebih baik keluar. Sebab untuk membentuk suatu keterampilan itu kita butuh waktu. Kalau orang mengatakan satu generasi, kita harus didik mulai dari awal lagi. Nah, ini yang harus dijaga. Kalau UNS mau terus maju terkait dengan inovasi yang ada ini, maka yang perlu dijaga adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada ini di manage, di maintain untuk terus berkembang sehingga dia terus happy kerja di situ, dia sampai pensiun lah kata kasarnya seperti itu. Dan terkait dengan apa yang ada di sini, sebetulnya ini sudah sangat baik sekali. Saya lihat contoh di Australia itu Cisairo itu adalah satu riset yang model triple helix tadi itu yang terkait di industri dan perguruan tinggi. Cuma dia skalanya negara. Nah, dan kemudian dari Cisairo itulah kemudian akhirnya banyak menghasilkan uang untuk universitas itu, MU itu, Australian National University itu, dan akhirnya peralatan mesin-mesin untuk riset dan untuk produksi masuk dalam kampus. Itu menjadi sumber pendapatan yang besar bagi
UNS menjadi suatu perguruan tinggi yang betul-betul sangat mandiri. Baik, ini bisa dipakai. Terima kasih Pak masukannya ya. Kali ini Bapak berkunjung ke PUI Batrelithium. UNS punya 2 PUI yang lain yaitu PUI Fintech dan PUI Javanologi. Nanti kami berharap pada kesempatan lain Bapak bisa hadir lagi ke UNS, kita bisa berbincang-bincang, berdiskusi lagi menyangkut PUI yang lain atau menyangkut inovasi-inovasi yang lain. Ya. Insya Allah Pak, terus berkembang dan harus dengan semangat 11 Maret. Dan aset termahal SDM. Iya betul. Terima kasih atas kerawuhannya Pak As, Pak Musri dan Pak Yusra. Sampai ketemu pada kesempatan lain. Terima kasih. Ya, terima kasih kunjungannya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.